Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Trianita, NIM 21011050029. Di sini saya ingin menjelaskan penggunaan GeoGebra dan pengaplikasiannya pada soal. Nah, di sini itu ada 7 item nubar dan ada 11 item toolbar. Nah, apa aja sih yang ada pada toolbar ini? Sebelum membahasnya, di sini saya perkenalkan lagi, yaitu ada tempat untuk menginput fungsi atau persamaannya di sebelah sini. Lalu ada juga di sebelahnya lagi diagram kartesius, di mana kalau kita menginput fungsi atau permasalahan fungsi atau persamaan, itu akan langsung muncul gambarnya di diagram kartesius ini di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke item-item pada toolbar. Nah, pertama itu ada move, dia untuk memindahkan grafik. Lalu yang kedua ada point. Di sini ada macam-macam poin. Misal kita taruh poin itu titik ya. Misal kita taruh titiknya di sini. Nah, keluar di sampingnya yaitu di mana titiknya berada, berarti ada di min 2,5 gitu. Nah, selanjutnya ke line. Line itu garis ya teman-teman. Nah, ada line, ada segmen dan sebagainya. Ini kita coba yang line. Misal kita pindahkan dulu menggunakan move, habis itu kita klik line lagi, lalu kita buat titiknya. Misal saya taruh titik di sini. Nah, ini langsung keluar ya di mana titiknya. Oke. Nah, di sini langsung keluar titik B dan titik C. Di situ juga langsung ada persamaannya, yaitu titik B nya itu min 3,1, C nya min 1,4 dan persamaannya min 3x plus 2y sama dengan 11. Kayak gitu. Itu langsung dapat persamaannya. Ada lagi pendicular line, itu yaitu garis tegak lurus. Ada juga bawahnya paralel, yaitu garis sejajar. Nah, dan sebagainya. Ada juga poligon. Poligon ini untuk membuat segitiga dan segi banyak dan semacamnya ya. Misal kita pakai yang segi banyak, kita bikin 2 titik dulu. Nah, setelah itu biasanya keluar nih kayak gini. Nah, di sini kita disuruh menuliskan jumlah sisinya. Misal kita mau tuliskan berapa? 6 misalnya. Nah, kita klik OK. Nah, dia langsung terbentuk sisi 6, bangun sisi 6. Kayak gitu. Lanjut sebelahnya yaitu circle with center stroke point. Nah, ini tuh untuk membuat lingkaran ya teman-teman. Itu dengan 2 titik yang di atas, yang di bawah itu center dan radius, itu untuk membuat lingkaran dengan jari-jari. Kita sekarang coba yang circle with center stroke point ya. Kita bikin titik. Nah, setelah itu kita tarik aja langsung. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita bikin titik. Nah, jadi lingkaran dengan 2 titik ya, titik pusat dan titik lingkarannya. Nah, selanjutnya kita ke elips. Nah, ada juga elips, hiperbola, parabola. Nah, untuk yang di sini itu untuk mengukur sudut ya, sudut. Terus ada juga yang distance of length, itu untuk panjang, mengukur panjang kayak gitu. Misal kita coba kita bikin dulu garisnya. Kita bikin garisnya di sini aja deh. Sorry, ini harusnya kita pakai segmen ya, garisnya yang segmen, bukan yang lain ya, karena ya kita pakainya segmen. Bikin garisnya, misal kita bikin segitiga sudut ya, kita ntar untuk mengukur sudutnya. Nah, ini oke. Nah, gimana sih sebenarnya? Nah, kita tinggal klik aja. Kita harusnya kliknya dari L ya, L, M, N gitu. Atau bisa juga kita klik kedua sisinya saja gitu.
nanti bisa langsung muncul. Ini kita delete dulu karena tadi salah ya. Kita bikin ulang untuk si segitiganya ini, atau untuk untuk sudutnya ya, untuk sudutnya kita bikin ulang, yaitu tadi titik L di sini ya, L, M, dan N ya. Nah, kita langsung ukur sudutnya. Nah, kalau saya caranya klik L, M, dan N nya ya. Sebenarnya bisa juga langsung mengklik dua sisinya. Nah, keluar sudutnya itu 288,43. Nah, adapun di sebelahnya reflect about line, ini tuh kayak bayangan. Misal kita bikin satu titik, nanti kita cari bayangannya di mana sih, kayak gitu. Ini aku pakai contoh si titik yang D tadi ya, di yang poligon tadi kita bikin titik D, di titik D kita klik. Nah, dia terhadap apa? Bayangan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Di sini saya pakai terhadap sumbu X. Nah, langsung keluar ya di aksen. Di sini min 2,1. Nah, itu cermin atau bayangan dari si titik D tadi. Nah, sebelahnya juga ini ada macam-macam, dia bisa dipakai untuk media pembelajaran ya. Ya, misalkan kita ada rumus X plus Y misal berapa sama dengan 11, misal X nya berapa, kita tinggal masukkan saja di sini di input box ini kayak gitu. Atau A plus B plus C, kita tinggal masukkan saja berapa A nya, berapa B nya, berapa C nya gitu untuk mempermudahnya. Nah, di sini yang terakhir itu ada move, itu untuk menggeser ya, untuk menggeser ini untuk menggeser si diagram Cartesiusnya. Nah, ada zoom in untuk memperbesar atau zoom out untuk memperkecil, seperti itu. Dan yang lainnya, adapun delete untuk menghapus. Selanjutnya ini kita aplikasikan pada soal, yaitu tentukan bayangan titik A min 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, pertama-tama di sini kita buat dulu ya titiknya, yaitu min 4,5. Sini min 4 dan 5 di sini. Titiknya di sini. Nah, setelah itu titik A min 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, garis Y sama dengan min X itu kita cara buatnya kita tulis kita masukkan di input, tapi sebelumnya kita klik dulu untuk ini segment with given line ya, dengan garis ini. Lalu kita input di sini ya, Y sama dengan min X. Nah, udah ada di sini, garisnya udah keluar. Oke. Nah, untuk garisnya itu garis F ya nih. Ini garisnya. Nah, sekarang kita refleksikan si titik A ini terhadap garis titik A terhadap garis ini ya, garis Y min X. Itu kita tinggal ke reflect aja, reflect about line ya, reflect terhadap garis. Kita klik si A nya. Terus kita klik juga garisnya. Nah, di sini langsung keluar. Jadi bayangan atau refleksi atau cermin dari si min 4,5 itu yaitu min 5,4 ya, dia terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, lalu apa sih? Lalu dilanjutkan lagi dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Sekarang kita masukkan dulu nih garis si X sama dengan 2 nya di sini kayak seperti tadi ya. Kita pencet dulu yang segment with give length, kita masukkan yaitu X sama dengan 2. Nah, di sini garisnya X sama dengan 2. Nah, untuk
titik yang kita refleksikan yang mana, yang ini, yang A aksen ini kita refleksikan ke garis X sama dengan 2, yaitu caranya seperti tadi, reflect about line, lalu klik terhadap garis X sama dengan 2. Nah di sini ini hasilnya ya. Jadi tentukan bayangan titik A min 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah itu ada A aksen min 5,4. Lalu dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Itu di mana? Itu yaitu hasilnya di titiknya di 9,4. Seperti itu teman-teman. Lalu kita selanjut ke soal kedua ya. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Tentukan titik yang memotong sumbu x. Nah ini kita pertama-tama masukkan dulu fungsinya ya. Nah, kita masukkan fungsinya, yaitu f x sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Nah ini udah ada kurvanya ya, udah terbentuk. Nah jadi kalau misalkan dia persamaannya kuadrat, dia langsung berbentuknya kurva. Nah kalau misalkan dia persamaannya tidak kuadrat, nah itu dia bisa berbentuk garis aja kayak gitu. Di sini selanjutnya itu tentukan titik yang memotong sumbu X. Nah kita mencari titik potong nih, dia ada dua cara, ada yang manual dan ada juga yang melalui tools ini ya. Nah untuk yang manual itu misal kita pencet aja klik point titik ya. Nah ini kita bisa langsung taruh titiknya di sini yang berpotongan. Nah keluar ya, yang berpotongan itu 2,0 dan 6,0. Nah untuk lebih akurat biasanya kita pakai yang ada di toolsnya ini ya. Untuk yang lebih akuratnya, jadi kita hapus dulu. Nah ini kita hapus dulu. Nah untuk yang lebih akurat itu kita pakai di intersect. Nah intersect ini artinya titik potong teman-teman, titik potong intersect. Nah yang mana yang harus kita klik setelah pencet intersect itu, kita klik si kurva dan si sumbunya, si persamaannya dan sumbunya. Nah kayak gini, dia langsung keluar hasilnya itu 6,0 dan 2,0, titik B dan titik A, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan atau pengaplikasian GeoGebra pada soal kali ini. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.